Apakah kamu udah ngelakuin perubahan dalam hidupmu? Sulit ya? Sulit banget. Banyak sekali yang ngasih masukan atau ngasih pertanyaan ke aku, gimana sih, kayaknya aku udah dari semua videonya yang aku lihat semua udah aku terapin, tapi kenapa masih sulit sekali melakukan perubahan? Ya emang sesulit itu untuk berubah, karena kenapa? Kita udah bertahun-tahun melakukan hal yang sama, kesukaan yang sama, dan tiba-tiba hasilnya itu kita kurang puas, tapi kita untuk melangkah ke kotak baru yang lain tuh sulit banget. Nah, aku kasih clue ya, apa yang mesti dilakukan kalau kita udah ngelakuin serangkaian perubahan tapi tetap aja nggak ada perubahan yang dilaksanakan gitu, atau yang terjadi dalam hidup. Apa sih yang mesti kita tahu? Apa yang salah nih? Yang pertama, kenapa kita sulit sekali berubah? Karena kita memang nggak bener-bener mau berubah. Contohnya begini ya, ada yang bilang, aku tuh kayaknya udah ngelakuin semua hal, tapi kenapa aku tetap gini-gini aja? Nah, ketika ngomong udah ngelakuin semua hal, apakah bener-bener semua hal udah dilakuin gitu? Coba di list dulu, jangan-jangan kita banyak ilmunya, kita tahu banyak hal, harus ngerubah apa aja dari video-video yang sebelumnya, tapi itu ya cuma jadi tulisan aja, cuma jadi pengetahuan aja, tapi nggak bener-bener kamu lakuin. Jadi small steps itu sangat berharga. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah bener-bener berubah. Bener-bener berubah itu kayak apa? Yang pertama, literally kamu jadi seseorang yang baru versimu dengan cara kamu merubah lingkunganmu. Jadi mungkin itu teman-teman baikmu, mereka masih orang-orang yang baik gitu ya, tapi carilah komunitas atau teman-teman baru yang akhirnya kamu hangout dengan teman-teman baru ini. Percaya atau enggak, ketika kita keluar dari komunitas kita yang lama, kita ketemu orang yang baru, kita hangout gitu ya. Hangout itu kita ngobrol sama mereka, kita jalan sama mereka, kita akan dapetin sesuatu hal yang baru juga. Nah, hal yang baru ini kayak segelas air, itu kita seperti menuangkan air putih gitu ya di tengah air yang udah warnanya kayak apa, lama-lama air itu semuanya keluar yang kotor-kotor dan bergabung jadi putih gitu. Itu yang merubah brand di dalam diri kita, otak kita, untuk kita jadi seseorang yang baru. Nah, ketika kita udah punya circle yang baru, kita hangout sama mereka, kita tukar pikiran sama mereka, kita dapetin sesuatu yang baru. Hal berikutnya adalah mengubah kebiasaan kita, makanan yang kita makan, karena mempengaruhi fisik kita juga. Misalnya kita biasa makanannya yang kita sukain apa, kita ubah aja makanan yang memang biasanya orang-orang sukses makan gitu ya, yang sehat, yang fresh, yang bergizi gitu ya. Itu soal makanan. Nah, yang terpenting lagi, stop sosial media. Sosial media itu bagus, tapi kalau kita kebanyakan informasi itu malah mengganggu perubahan kita. Karena yang ada di situ nggak seperlunya semuanya itu yang kita perlukan. Jadi mulai sekarang benar-benar stop dulu sosial media, baca buku, tambah skill baru, bahasa baru, atau kita berolahraga yang baru, sehingga kita punya kebiasaan yang baru. Dan yang paling penting, kita lupain dulu deh soal usia. Kadang usia kita atau apakah aku tidak lebih keren ya dibandingkan orang lain. Stop membandingkan dengan orang lain. Karena ketika kita melakukan perubahan, ketika kita fokus sama diri kita, dengan tiba-tiba kita akan melesat jauh dan kita jauh lebih baik dibandingkan siapapun, apapun profesi mereka, apapun usia mereka. Jadi mulai sekarang lakukan perubahan, mulai dari diri, lakukan hal-hal baru, ketemu orang-orang baru, dan segera untuk mengubah strategi baru dan lakukan. Tidak hanya sekedar catatan, tapi benar-benar mulai detik ini kamu pikirkan sesuatu dan lakukan sesuatu yang baru.